Yang terhormat Rektor Universitas Bina Informatika, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MM Mkom EPD IPU Asian Eng, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Diah Puspitasari Mkom, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bapak Adi Supriyatna Mkom, yang kami hormati Bapak Dedi Pribadi selaku reviewer, Pribadi Mkom selaku reviewer pada monet hari ini. Yang terhormat yang saya hormati juga Ketua LPPM Bapak Agus Junaidi Mkom dan seluruh panitia dan juga Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Erlan Sutikna. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana dari program dari pengabdian kepada masyarakat. Oke, dengan judul pendampingan Pok Darwis dalam meningkatkan promosi dan layanan pemesanan paket wisata Desa Taraju melalui sistem informasi digital. Dengan ketua saya sendiri Herlan Sutisna, kemudian untuk anggotanya ada Bapak Agung Baitul Hikmah Mkom, kemudian Ibu Insinyur Ailah Warnilah STMkom dan Bapak Herul Patah Mkom, dan juga ada 3 mahasiswa yaitu Nisa Kurniasi, Raihan Andrea Firdaus, dan juga Mega Salsa Nabila. Sebentar. Oke, di sini untuk pendahuluan terlebih dahulu, pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, terutama di wilayah pedesaan yang kaya akan potensi alam, budaya, serta kearifan lokal. Ini menurut Tiani tahun 2021. Kemudian saat ini di Indonesia, konsep desa wisata menjadi strategi pemberdayaan masyarakat melalui integrasi sektor pariwisata dengan kehidupan masyarakat setempat. Ini menurut Suprapto tahun 2023. Untuk mitra yaitu Pok Darwis, untuk jaraknya yaitu sekitar 45 km dari pusat kota Tasikmalaya. Untuk dana yang disetujui yaitu sebesar Rp4.900.000 untuk melaksanakan PKM ini. Untuk permasalahannya yaitu saat ini pengelola atau Pok Darwis masih menghadapi tantangan dalam promosi digital dan sistem pemesanan yang masih manual. Jadi saat ini masih menggunakan WhatsApp untuk pemesanannya dan juga melalui Google Drive untuk melihat jenis-jenis paket wisata atau jenis wisata yang bisa dikunjungi atau dipesan. Kemudian selain itu rendahnya efisiensi layanan, ketidakakuratan data, serta keterbatasan akses informasi bagi wisatawan. Nah, untuk solusinya yaitu menerapkan sistem informasi pemesanan wisata berbasis website untuk mendukung promosi digital serta menjadikan layanan wisata lebih terstruktur dan profesional. Serta ditambahkan juga yang namanya pelatihan digital marketing. Nah, untuk pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di hari Sabtu 11 Oktober 2025 di Aula Desa Taraju, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk pesertanya terdiri dari anggota Pok Darwis, perangkat desa, Karang Taruna, dan UMKM karena memang di Desa Taraju ini untuk apa untuk kegiatannya itu melibatkan UMKM untuk sebagai apa ya sebagai yang bekerja sama dengan Pok Darwis dan juga Desa Wisata untuk membeli oleh-oleh seperti itu ya, membeli oleh-oleh. Nah, tadi disampaikan bahwa untuk mitranya itu Pok Darwis Dinamis, Pok Darwis Dinamis. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Di antaranya pelatihan sistem informasi, pemesanan paket wisata berbasis website, dan juga adanya penyerahan aplikasi kepada mitra, dan juga ada pelatihan digital marketing. Untuk hasil dan luaran dan publikasi di sini untuk hasilnya yaitu ada implementasi pemesanan paket wisata berbasis website pada Desa Wisata Taraju dengan nama enjoydewata.com sesuai dengan persetujuan dari mitra dengan namanya enjoydewata.com. Ini tampilannya. Kemudian untuk
artikel berita online ini diterbitkan di tiga berita, yaitu di Priangan Timur news.pikiranrakyat.com, kemudian di Tasikmalaya Hit untuk lokalnya, dan juga di BSI News. Kemudian untuk video kegiatan sudah diupload di YouTube LPPM UPSI. Dan juga untuk artikel jurnalnya sudah disubmit dan juga sudah mendapatkan atau sudah terbit LOA-nya di Jurnal Abdi Masyarakat. Kemudian untuk poster juga sudah selesai dibuat, sudah rampung, tinggal cetak. Poster dan X-banner juga sudah selesai dibuat. Selanjutnya selain itu ada HKI, yaitu dengan nama aplikasi Enjoy Dewata. Untuk nomor permohonannya yaitu ada EC 0020 2025 143 159 sudah terbit. Oke, ini untuk hasil kuesioner dari pretestnya. Maaf, ini pretest ya. Untuk pretestnya ini sudah dilaksanakan oleh kuesioner dengan salah satunya di sini produk atau aplikasi yang digunakan atau diimplementasikan bermanfaat untuk menunjang pekerjaan. Ini lebih banyak tidak setuju itu kalau sebelum pelaksanaan. Tapi kalau setelah pelaksanaan lebih banyak yang setuju seperti itu. Kemudian untuk produk aplikasi yang digunakan atau diimplementasikan dapat mempermudah pekerjaan. Di sini untuk mayoritasnya menjawab tidak setuju. Kemudian produk atau aplikasi yang digunakan atau diimplementasikan dapat meningkatkan hasil pekerjaan atau layanan. Di sini lebih banyak cukup setuju. Kemudian produk atau aplikasi yang digunakan atau diimplementasikan dapat menambah wawasan. Ini bervariasi, itu cukup setuju, ada 27%, kemudian tidak setuju 33%, dan setuju 27%, sisanya sangat setuju dan sangat tidak setuju. Kemudian produk atau aplikasi yang digunakan diimplementasikan oleh telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja. Ini lebih banyak yang menjawab tidak setuju ya untuk pretestnya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk post testnya adanya peningkatan pemahaman dan juga persetujuan dari mitra bahwa sisa informasi ini menurut mereka setuju gitu dan bermanfaat bagi mereka gitu. Nah, untuk faktor pendukung di sini bisa terlihat pada saat pelaksanaan PKM, yaitu ada antusias dari peserta dalam mengikuti kegiatan ini sangat tinggi. Ini bisa dilihat dari para peserta yang memang aktif menanyakan mengenai teknologi yang kami berikan seperti itu, dan juga banyak yang memberikan masukan untuk pengembangan website lebih lanjut gitu. Kemudian untuk faktor penghambatnya yaitu beberapa fitur mungkin tidak bisa langsung 100% dikuasai oleh peserta karena waktu yang terbatas untuk pelaksanaannya, dan mungkin di desanya belum ada wifi seperti itu ataupun di Pokdarwitnya, di kantor Pokdarwitnya. Kemudian untuk solusi dan tindak lanjut, yaitu diperlukan pelatihan lebih lanjut untuk memantapkan kemampuan pengurus Pokdarwit dalam menggunakan sistem informasi pemesanan paket wisata. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk tampilan dari website yang telah kami hibahkan ke mitra Pokdarwit dengan nama enjoydewata.com. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin untuk demonya bisa ditampilkan. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai, Pak Herlan. Websitenya
Oke, silakan kalau memang sudah selesai untuk pemaparan presentasinya, saya persilakan untuk Pak Denny untuk mereview hasil pemaparannya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Herlan dan tim. Oke, tadi Waalaikumsalam. sudah dipaparkan ya sama Pak Herlan. Untuk HKI-nya sudah terbit, kemudian videonya juga sudah tayang di PPM, publikasinya juga di media nasional dan lokal. Poster, bagaimana Pak? Poster dan explainer apakah sudah ada? Sudah ada Pak, desainnya sudah ada, tinggal dicetak saja Pak. Oke, berarti masih dalam bentuk soft file ya? Iya, softwarenya sudah ada. Oke. Nah, tadi untuk yang peningkatan level itu Pak, dari berdasarkan kuesioner, itu kalau di eh, laporan kemajuan, ini baru bentuknya tabel-tabel ya. Nah, Iya, belum sementara di presentasinya tadi udah ini ya kan, udah jadi diagram Pak. diagramnya. Nanti di laporan akhir bisa ditampilkan diagramnya. Juga mungkin perlu ini juga sih Pak, apa namanya, secara umum aja ya, secara umum. Jadi dari kegiatan pengabdian ini, eh, apa namanya, bagaimana tingkat keberdayaan masyarakatnya meningkat atau enggak. Iya baik Pak, nanti di Nah, itu kan mungkin kesimpulannya ya Pak. kuesioner kan rinci ya, per kriteria gitu. Jadi biar bisa apa, dinilai nanti peningkatan keberdayaan masyarakatnya. Gitu. Itu saran aja. Nah, Iya Pak. kemudian pertanyaan sama seperti yang tadi kelompoknya Bu Nurfia. Nah, di Pok Darwis ini apakah ada dana ya untuk apa namanya? Tadi kan kalau misalnya kita membuat website ini kan perlu perlu biaya ya, domain dan hostingnya. Ya. Kalau yang tahun misalnya yang ini apakah langganannya berapa? 6 bulan atau 1 tahun gitu kan? Atau ke depannya gimana? Gitu Pak Helen. Oh begitu ya Pak. Baik, memang untuk yang tahun ini didanai ya Pak ya untuk hosting dan domainnya untuk 1 tahun Pak seperti itu. Tapi untuk kedepannya kalau saya rasa mereka memiliki dana Pak untuk apa melanjutkan seperti itu untuk domain dan hostingnya. Dan memang kan ada apa? Karena ini kan bisnis ya Pak ya, gitu untuk paket wisata itu apa berbisnis seperti itu. Jadi kami juga sudah mengarahkan untuk bisa mengalokasikan dana Pak seperti itu untuk terus diimplementasikan si websitenya Pak. Itu perlu dibicarakan dengan pihak mitra bahwa yang kita berikan ini bukan cuma untuk eh, untuk sekali jalan aja ya, tapi untuk berlanjutan. Gitu. Ini butuh dana. Ya Pak. Oke, terus untuk pendanaan apakah sudah terserap lebih dari 80% Pak? Lebih Pak untuk pendanaan lebih dari 80% untuk apa kita implementasikan Pak untuk pembuatan website dan juga untuk pelaksanaan kegiatan gitu Pak. Oke. Mungkin tinggal hanya cetak poster sama X-banner Pak. Gitu. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya apakah ada kendala? Kalau secara keseluruhan lancar Pak ya untuk kendalanya. Mungkin dari sisi jarak saja Pak, karena kan lumayan jauh ya Pak ya, sekitar 45 km dengan jalanan yang cukup agak kurang bagus seperti itu Pak. Dan juga karena kan masuk ke perbukitan Pak ya. Jadi lebih ke itu tuh, Pak, lebih ke apa akses saja seperti itu. Kalau Naik dari turun sisi dan mitra sih mitra. nggak masalah ya. Nggak masalah Pak kalau untuk mitra. Nah, di website ini objek wisata yang dikelolanya berapa banyak?
Ada 13 Pak untuk objek wisatanya. Mungkin bisa dilihat Pak di websitenya. Boleh kalau bisa didemonstrasikan. Mungkin sudah terlihat Pak. Oke, udah Pak. Oke. Nah ini untuk dashboard Pak. Jadi untuk untuk mitra bisa melihat total pendapatan per bulannya. Kebetulan di sini untuk pendapatan per bulan di bulan Oktober Pak. Kemudian total pesanannya berapa? Ini baru simulasi Pak ya. Kemudian total wisatawan datangnya berapa? Total wisatawan menginapnya berapa? Karena memang di paket wisata itu ada homestay-nya Pak, ada menginapnya seperti itu. Ini untuk ringkasan status pesanan, ini untuk grafik, kemudian ini untuk pesanan terbaru terlihat ya, aktivitas dari check-in, check-out. Ini pesanan yang terpopuler. Nah, kemudian ini untuk paket wisatanya. Secara keseluruhan untuk paket wisata ini ada 13 Pak. Oke, totalnya. Misalnya di sini ada warisan Tuan Bowen, kemudian Ulin di Taraju, Terbang Sajak, Papalidan, Nyawang Mangsa Katukang, dan lain sebagainya Pak. Ada juga Kemah Genah Tumanina. Tuh, jadi memang secara keseluruhan ada 13 Pak. Gitu. 13 paket. Di sini ada homestay juga Pak, jadi bisa mengelola data homestay, bisa menambahkan ataupun menghapus yang memang sudah tidak bekerja sama. Ini daftar, ada paket, kemudian ada voucher juga untuk menarik wisatawan. Jadi nanti misalnya kalau sekian berapa paket yang dipesan, nanti vouchernya itu bisa digunakan. Gitu. Ini untuk pesanan, ya, daftar pesanan. Kemudian sistemnya itu yaitu menggunakan ini Pak, scan tiket. Jadi nanti si pengunjung itu yang sudah pesan mempunyai etiket Pak. Nanti etiketnya itu bisa di scan di sini, gitu. Bisa di scan untuk etiketnya. Kemudian ada laporan transaksi, pengembalian dana, persetujuan bayar dan sebagainya Pak. Seperti itu. Pak Elan, kalau selama ini pengelolaan tempat wisata ini dilakukan sama Pokdarwis atau memang ada dinas pariwisata? Kayak ini ya, misalnya pendanaan tiket tadi, biaya tiket gitu. Tiket itu masuknya kemana? Oh gitu. Nah, jadi untuk di Desa Wisata Taraju ini yang mengelolanya itu adalah Pokdaris, Pak, kelompok sadar wisata yang memang masuk juga ke dalam kepengurusan dari desa, Pak, seperti itu. Jadi masih masuk ke perangkat desa, cuman dipisahkan ke dalam Pokdarwis, seperti itu, Pak. Nah, Jadi untuk dana yang masuk ke desa, Pak, masuk ke desa. desa. Jadi bukan ke dinas ya, Bukan. masuk ke desa. Oke, takutnya kan kalau ke dinas Ini, nanti Pak, ada konflik kepentingan. Iya, Pak. Berarti kalau memang sebelumnya kelola Darwis ya aman, ya. Malah lebih transparan. Ya, betul Pak. Jadi untuk aksesnya itu nanti ada kepala desa, ketua Pokdarwis, sama kepengurusan dari Pokdarwisnya itu sendiri. Gitu, Pak. Jadi lebih transparan dari sisi ininya, datanya dan juga dana, Pak. Nah, untuk keanggotaan Pokdarwis ini dari Karang Taruna atau Nah, untuk anggota Pokdarwis ini Pak, memang ada anggota yang memang bergabung Kak ke Pokdarwis. Gitu. Jadi memang khusus direkrut sebagai anggota. Karena memang nanti untuk anggota itu juga yang akan mengantar si wisatawan Pak untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata. Gitu. Jadi bukan berkunjung tapi kayak guide-nya Pak, seperti itu untuk anggota Pokdarwisnya. di dalam sini di website-nya nggak ada atau ada data anggotanya Pokdarwis? Anggota Pokdarwisnya ya Pak.
Nanti mungkin bisa ditambahkan, Pak. Ya, biar Kalau ini ya untuk di website ketahuan ini ada lebih berapa ke jumlah nanti anggotanya itu ya. apa adminnya, ketua operatornya, kemudian kepala desanya, sama ketua Pokdarisnya. Hmm, oke. Baik. Kan saya rasa cukup ya untuk kemajuan dari kegiatan ini. Untuk sarannya sih, eh, ini kan tadi pendampingan ya, bentuknya pendampingan, berarti kan bukan hanya pelatihan, tapi juga mendampingi sampai eh, apa namanya mereka bisa menguasai sistem ini ya, jadi Ya, Pak. lepas gitu. Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi keberlanjutannya seperti itu. Atau ada rencana keberlanjutan yang lain, Pak? Kalau dari sisi website ya Pak, memang kita terus komunikasi Pak seperti itu dengan terutama dengan ketuanya Pak ya untuk apa bagaimana kepemahaman mereka dalam menggunakan si aplikasi ini seperti itu Pak. Kalau dari sisi lainnya mungkin tergantung permintaan dari mitra Pak, apakah mungkin perlu ada pelatihan lagi dari materi yang lainnya ataupun apakah perlu lagi pelatihan lebih lanjut mengenai ini? Kita terbuka, Pak. Mungkin juga ada integrasi dengan media sosial gitu. Integrasi dengan media sosial, bisa, Pak. Karena kan orang sekarang lebih nyari tempat wisata dari medsos ya. Ya. Di media sosial mungkin bisa dibuat apa call to action-nya, Pak ya, CTA-nya. Jadi beriklan atau apa membuat konten mengenai kegiatan pariwisata di sana, lalu di akhir mungkin bisa ditambahkan kontaknya ataupun website ini, Pak. Gitu. Ya, bisa seperti itu. Oke, Pak Elan, terima kasih. Mudah-mudahan lancar sampai ke laporan akhir. Ya, akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny pribadi. Ya, sama-sama Pak. Baik ya, tadi sudah kita sama-sama untuk melihat kelompok Bapak Evan Sutisna. Dan yang terakhir adalah kelompok terakhir